Selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Ada banyak hal yang harus kami kerjakan, yang harus kami lalui, yang harus kami jalani pada hari ini. Namun sebelum kami memulai kehidupan kami pada hari ini, memulai aktivitas kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena setiap kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-38. Matius 10 ayat 38, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus berarti berjalan di belakang Yesus. Berjalan di belakang Yesus berarti mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini, Yesus melayani, memberitakan firman Tuhan, memberitakan sukacita dan Injil keselamatan kepada setiap orang yang mendengar pengajarannya. Dan tidak hanya itu, tetapi Yesus juga berjalan di jalan Via Dolorosa. Karena ada banyak penderitaan yang harus Yesus lalui. Bahkan Yesus berjalan di Via Dolorosa menuju kepada puncak salib. Ketika Yesus berjalan di Via Dolorosa itu, Yesus tetap setia. Yesus tidak meninggalkan salibnya. Tetapi Yesus setia memikul salib itu, menanggung dosa-dosa orang yang berdosa. Dosa saya dan dosa saudara. Menanggung dosa-dosa kita. Hingga Yesus mati di kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus memikul salib di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga banyak mengalami penderitaan, pergumulan di dalam kehidupan kita oleh karena iman kita kepada Tuhan. Banyak penderitaan-penderitaan yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita terhadap pergumulan hidup, terhadap penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sering sekali kita ingin mundur dari iman kita. Karena apa? Begitu berat salib yang kita tanggung, yang harus kita pikul di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan yang telah kita baca dari Matius 10 ayat 38 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk menerima kehidupan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Untuk menuju kepada kesenangan itu, kita harus memikul salib. Kita harus setia mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi, mungkin kita sudah pernah mendengarnya, tetapi kami akan mengulang kembali ilustrasi ini bagi kita. Ada 3 orang pemuda mendapat panggilan dari Tuhan Yesus. Anak muda, datanglah, temuilah aku di atas bukit itu. Tetapi kamu harus memikul salibmu sampai ke atas
bukit di mana aku berada. Ketiga anak muda ini begitu semangat dan antusias karena ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus di atas bukit yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Mereka berjalan. Anak muda A, B, dan C. Mereka sangat antusias berjalan untuk menuju bukit yang sudah ditentukan Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan, mereka merasa letih. Salib yang mereka bawa terasa berat. Sehingga pria B dan C bersepakat untuk memotong sedikit salib mereka, untuk meringankan beban ketika berjalan menuju bukit yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Singkat cerita, mereka memotong salib mereka dan mereka berjalan dengan ringannya, dengan ringan langkah sambil memikul salib yang sudah dipotong. Mereka tiba di atas bukit yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba, mereka tidak melihat Yesus di atas bukit itu, sehingga mereka berseru, "Tuhan, kami sudah tiba di bukit yang Engkau tentukan. Di manakah Engkau? Kami ingin bertemu denganmu." Ternyata di atas bukit itu ada bukit satu lagi, tapi dipisahkan oleh jurang yang dalam. Sehingga Tuhan Yesus katakan kepada pemuda itu, "Hai anak muda, salib yang telah aku berikan kepadamu, letakkanlah salib itu sebagai jembatan untuk menuju bukit di mana aku berada." Karena ternyata Yesus telah tiba, terlihat di bukit yang satu lagi. "Mari, aku menunggu engkau di sini. Letakkanlah salib itu di jurang pemisah antara bukit yang engkau injak itu." Ketika pemuda itu mengambil salib mereka, dan ketika mereka meletakkan salib itu sebagai jembatan untuk menghubungkan bukit yang satu dengan bukit di mana Yesus berada, salib itu tidak sampai, tidak bisa menjadi jembatan, tidak bisa menghubungkan antara bukit yang satu ke bukit yang lain, sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan napas yang berat, pemuda A tiba juga di bukit di mana Tuhan Yesus telah berjanji. Kemudian pemuda itu berseru, "Tuhan, aku telah tiba. Di manakah engkau?" "Hai anak muda, aku berada di bukit yang satu lagi. Salib yang telah aku berikan kepadamu, letakkanlah itu di jurang itu, sehingga salib itu menjadi jembatan antara bukit yang engkau pijak dengan bukit di mana aku berada." Pemuda A itu mengambil salib yang tidak dia potong. Begitu beratnya dia memikul salib sampai ke atas bukit itu. Dia letakkan salib itu, sehingga persis menghubungkan bukit di mana anak muda itu berdiri dengan bukit di mana Yesus berdiri. Kemudian anak muda itu berjalan dan sampai di bukit di mana Tuhan Yesus berada. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari ilustrasi ini kita sudah menemukan maknanya. Sering sekali kita memotong salib kita, atau bahkan membuang salib yang begitu berat yang harus kita pikul dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kita memotong salib kita, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Marilah, melalui renungan kita pada hari ini, ada banyak penderitaan, pergumulan yang kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita setia memikul salib kita, mengikut Yesus, berjalan beriringan dengan Tuhan Yesus, kita taat dan setia, kita akan menerima kemenangan. Karena jalan Via Dolorosa itu sampai kepada puncak salib itu, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan setia memikul salibnya, mengikut Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus kepada orang itu,
Aku akan pergi ke tempat di mana aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau juga berada. Di mana Yesus berada? Di sorga. Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang setia kepadanya. Mari tetap setia memikul salib kita, dan tetap setia mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk setia memikul salib kami dan mengikut Engkau. Walau banyak tantangan penderitaan yang harus kami alami, itu merupakan salib yang harus kami pikul dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, mampukan kami, sehingga kami juga beroleh kemenangan, sehingga kami boleh tiba di sorga yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, dari kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami, menjalani kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau pimpin anak-anak mereka, Kau berkati pekerjaan mereka. Secara khusus kami juga berdoa buat GBK Perunggun Cilengsi. Tuhan berkati, Engkau pimpin setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau berkati Tuhan, Engkau pimpin, sehingga mereka tetap diberkati, berlimpah-limpah berkat jasmani, berkat rohani yang mereka terima di dalam Tuhan. Dan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken yang melayani. Engkau berkati mereka tetap sehati sepikir melayani Tuhan, dan mereka tetap setia memikul salib mereka dan mengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.